Dishub DKI Jakarta viral di media sosial setelah aksinya bertengger di kap sebuah mobil yang melaju kencang di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelum terbawa di kap mobil, diketahui para petugas Dishub sempat terlibat cekcok dengan seorang pengendara mobil. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Ya, gua kan ngerekam, tapi kenapa? Ya, kenapa? Ya, sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh pengendara mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang tidak mengindahkan petugas Dishub yang hendak melakukan monitoring parkir liar di wilayah tersebut. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 13.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 3 Januari 2024 lalu itu bermula saat petugas Dishub meminta pengendara mobil untuk berhenti. Saat itu beberapa petugas Dishub meminta pengendara mobil untuk membuka pintu. Awas. Awas. Bukan. Cuma online. Cuma online, Aing. Ya kenapa? Tak terima diberhentikan, mobil tersebut pun tiba-tiba saja langsung tancap gas melewati para petugas Dishub. Namun naas, di atas kap mobil bertengger seorang petugas Dishub berinisial YI. Alhasil, aksi bak di film-film action pun terekam kamera amatir pemilik mobil di sepanjang Jalan Rasuna Said. Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil tersebut, dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut zigzag dia bawa kendaraannya. Nah, pada saat jam 1 siang setelah pergantian shift, anggota Setiabudi, Kecamatan Setiabudi melakukan monitoring wilayah dan sudah melakukan penderekan di daerah wilayahnya, dan penderekan itu sudah dikirim ke Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Nah, sambil mengarah ke kantor Mako Setiabudi, mereka melintaslah di Jalan Denpasar Raya. Kurang lebih pada saat itu sekitar pukul 15.30. Pada saat kejadian melihat ada kendaraan yang berparkir di sepanjang Jalan Denpasar Raya, rekan-rekan ini melakukan pengebahan karena memang pengemudi di mobil itu masih ada di dalam mobilnya yang sisi badan jalan. Petugas kami sebagian melakukan pengebahan dan sebagian lagi mengatur lalu lintas. Dan salah satu petugas kami melihat ada mobil merah melintas berulang kali, dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya. Sambil dilihat petugas, dia sambil mengacukan jari tengahnya. Nah, karena sampai ke 4 kalinya petugas kita merasa terganggu dan bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari yang bersangkutan melakukan hal itu. Nah, akhirnya di-stoplah oleh petugas kita. Mobil ini pun berhasil diberhentikan petugas Dishub lainnya yang berusaha mengejar di ruas Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dibawa ke unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya, kasus ini pun berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi tadi siang bersama dengan Bapak Dishub. Kami kelalaian dan apa yang dilakukan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bagi perhatian
Di sisi lain, video aksi petugas Dishub yang berada di atas kap mobil pun dibanjiri komentar netizen. Kalau menurut Bagai itu sebagai orang Indonesia itu supirnya nggak beradab. Contoh yang nggak bagus lah sebagai supir, apalagi cari duitnya di jalan raya kan gitu. Ya ngeri banget istilah, membahayakan si Dishubnya itu. Harusnya si supir itu yang bawa mobil itu stop dulu, malah kabur. Itu membahayakan, bukan membahayakan dia doang, tapi supir-supir yang lain kan banyak di jalan raya itu. Tapi yang pasti gini loh, kalau gue sih ya, terlepas daripada ada kesalahan prosedur atau tidak yang dilakukan oleh oknum petugas ini terhadap pengemudi, tindakan pengemudi yang membawa si oknum padahal posisinya ada di depan mobil gitu kan, di atas kap, itu tidak bisa dibenarkan sih dengan alasan apapun, karena memang membahayakan baik untuk si oknum itu tersendiri maupun pengguna jalan yang lain gitu kan. Karena kan pasti secara otomatis kan pandangan si pengemudi kan terhalang sama oknum petugas ini kan ya, jadi kan bisa berpotensi untuk membahayakan orang lain juga. Jadi kalau menurut gue apapun kesalahannya, misalnya ada miss dimanapun, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan sih. Jadi ya mudah-mudahan gak terulang lagi, tapi baiknya ini kan udah diselesaikan secara baik-baik ya, secara musyawarah, secara kekeluargaan ya. Semoga tidak terulang gitu aja sih. Anggota Satlantas Polres Klaten, Aibtu Anumerta Suharseno meninggal dunia setelah ditabrak pengendara di Simpang 5 Jalan Pemuda depan Klaten Town Square. Video detik-detik kejadian tersebar di media sosial dan viral. Dari informasi yang beredar diketahui, pengemudi mobil diduga tengah memainkan handphone saat kejadian. Terkait kelalaian yang dilakukannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Kejadian tersebut pun turut menarik simpati sejumlah selebriti yang ikut berduka dan menyayangkan kelalaian pengendara mobil. Ya, pertama-tama saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dari Pak Seno ya, Polresta Klaten. Semoga almarhum masuk surganya Allah. Itulah rasa keprihatinan yang sangat luar biasa apabila masyarakat Indonesia khususnya masih banyak yang belum paham atau melanggar aturan-aturan yang sudah diberikan oleh lantas, bahwa berkendara itu sangat dilarang untuk memakai telepon gitu ya. Saya pernah ngalamin pas saya lagi jalan, tiba-tiba di samping saya tuh ada mobil pakai telepon gitu kan. Aduh, ada pakai telepon mobil, tuh jebret nabrak mobil saya. Terus herannya yang marah-marah itu justru yang pakai telepon. Kita nggak sabar-sabar, kita bisa beribut, bisa berantem. Kita lihat beritanya bahwa si pelaku yang terduga ini dia itu ada dugaan karena main HP. Nah itu juga menurut saya itu perlu diselidiki lebih dalam, dan apabila misalnya pun memang benar kejadian tersebut dikarenakan kelalaian dari si pengemudi, itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Banyak sekali orang-orang yang masih belum paham apa bahayanya menggunakan telepon seluler di saat mengendarai. Memang makanya harus dikasih pelanggaran atau dikasih sanksi yang tegas gitu. Ya kalau yang ditabrak ibaratnya selamat gitu, kalau sampai maaf kata gitu tiada atau sampai jadi korban meninggal dunia kan kasihan keluarganya. Di lain tempat, nama Baim Wong lagi-lagi dicatut untuk penipuan giveaway di media sosial. Sempat melaporkan peristiwa yang sama di tahun 2023, Baim rupanya mulai lelah menghadapi kasus pencatutan identitasnya untuk tindak kriminal. Lewat akun Instagram pribadinya, Baim pun meminta para pelaku kejahatan untuk tak lagi mengatasnamakan dirinya guna mencari keuntungan pribadi. Iya, itu kan penebusannya akan tetap dikembalikan atau ditransfer kembali bersama adik Anda gitu. Itu Ibu. Itu pun Ibu juga tidak berbayar kepada saya, Bu, atau kepada Baimnya.
Oh iya, begitu ya. Ya begini aja lah Pak. Bapak aja yang ambil hadiah itu, saya nggak butuh, saya mah orang kaya Pak. Nggak butuh hadiah itu, ambil aja sama Bapak ya. Soalnya ini udah kesekian kalian penipuan ini. Udah kesekian kali saya ngalamin hal ini Mas. Buat situ aja ya hadiah 100 juta itu biar situ kaya. Dalam unggahannya, Baim pun menuliskan, kalau masih pengen nipu, nipunya jangan pakai nama gue. Ya, sejak marak kasus penipuan diketahui Baim sudah berhenti melakukan giveaway. Baim juga sudah berinisiatif untuk membantu mengganti kerugian korban di 2023 lalu. Bahkan dalam komentar di media sosialnya, Baim juga kembali mengurai. Yang pernah kena tipu ke kantor Tiger Wong bawa buktinya, bisa bantu sampai lapor polisi. Ya, Baim hanya bisa menyayangkan lantaran masyarakat masih banyak yang tertipu dengan para pelaku kriminal yang mengatasnamakan giveaway. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerah. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Bicara penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok. Dan juga SMS juga ya, penipuannya dari sana semuanya. Sementara itu, lama tak terdengar kabar, Hari Panca datangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan oknum penyidik yang diduga tidak memproses laporannya 9 tahun lalu atas kasus penggelapan uang kurang lebih senilai 1 miliar rupiah. Demi mencari keadilan perkara hukumnya yang mangkrak, Hari didampingi sang istri juga bersama tim kuasa hukumnya Prasetyo Gargarin datangi Div Propam Polda Metro Jaya. Hari diketahui melaporkan 2 oknum penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara Hari yang diduga menyalahi prosedur hukum dalam menjalankan profesi sebagai penyidik. Kami telah membuat laporan kepada Divisi Propam terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang pernah dilaporkan oleh klien kami pada tahun 2015. Namun sampai dengan hari ini penanganannya ini masih alot. Dari 2018 hingga saat ini itu masih mengambang kasusnya dan belum ada kepastian hukum untuk klien kami. Maka dari itu di sini kami memberikan membuat laporan pengaduan kepada Divisi Propam untuk agar segera dilaksanakan proses hukum yang berlaku begitu. Di sini yang kita laporkan oknum penyidiknya yang melakukan penyelidikan pada proses pelaporan yang dilakukan klien kami begitu. Ya, Hari yang sudah 9 tahun menjadi korban penggelapan uang senilai 1 miliar lebih tidak juga mendapat kabar dan keadilan. Terlapor yang sudah ditetapkan sebagai DPO hingga tersangka sampai 9 tahun lamanya ternyata tidak ditahan. Ada dugaan tentang penyelewengan prosedur hukum karena ini kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan atau kita mengacu pada KUHP itu seharusnya seseorang yang sudah ditetapkan menjadi DPO itu harusnya ditahan. Penetapan DPO artinya ada kemungkinan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri atau lain sebagainya, seperti itu sih. Dengan melaporkan 2 oknum penyidik ke Div Propam, Hari pun berharap bisa mendapatkan keadilan dan proses penyelidikan kasusnya kembali berjalan sesuai prosedur yang diharapkan. Karena memang walaupun misalnya agak susah tadi kalau kita lihat kan, ya apa-apa. Kita perjuangkan lah itu semua. Apalagi saya udah dibantu sama kuasa hukum kan. Ya kan, udah banyak inilah, banyak masukan ke saya lah gitu semuanya. Intinya dari klien kami dan para kuasa hukum yang lain juga di sini memintalah agar pihak Divisi Propam bisa bekerja maksimal lah untuk agar hak-hak yang harusnya didapatkan klien kami ini bisa terpenuhi gitu.